Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Ada pertanyaan? Akhir-akhir ini saya merasa malas untuk bangun malam, salat-salat sunnah dan lain-lain. Apa penyebabnya? Anda nggak tahu penyebabnya? Penyebabnya adalah karena ada setan. Kalau nggak ada setan, nggak ada yang malas. Kenapa kita semua malas? Karena ada setan. Berarti antum mengikuti setan. Ya, walaupun tentu yang dicontohkan di sini bukan yang wajib, ya kan? Apakah setan itu hanya menggoda supaya kita tidak melakukan yang wajib saja? Tidak. Ketika kita biasa melakukan hal-hal yang mustahab, sunnah, tidak wajib, tetap maunya setan, kita tidak melakukannya. Syukur-syukur juga meninggalkan yang wajib, maunya setan seperti itu. Ya terserah, mau mengikuti setan atau tidak. Ya, setan itu musuh. Tidak mungkin musuh mengajak kepada kebaikan. Bukan musuh namanya kalau mengajak kepada kebaikan. Bolehkah salat berjamaah bersama teman yang safar di masjid? Boleh. Kan orang yang safar tidak haram salat di masjid. Tidak wajib bukan berarti haram, kan? Boleh. Salat Jumat boleh, walaupun tidak wajib bagi dia orang safar. Salat berjamaah boleh. Termasuk puasa boleh. Tidak puasa juga boleh. Mana yang enak bagi dia. Karena kalau tidak puasa kan nanti juga harus mengqadha, kan? Ya silahkan kalau mau. Kalau nggak ada apa-apa terus berpuasa, ya silahkan. Beda dengan mengqashar salat. Ya, kalau mengqashar salat maka itu lebih baik. Tidak mengqashar tidak baik, walaupun sah salatnya. Apakah boleh anak-anak dalam jumlah yang banyak bersamaan dikomandoi untuk yel-yel di dalam masjid dengan suara keras dan teriakan? Jangan ya, kalau teriakan keras kan Nabi tidak menyukai ya, ada suara teriakan di dalam masjid. Kalau masjid itu mestinya diisi dengan tasbih, tahmid, zikir. Kalau tuh ada suara ya satu, apa imam, apa khatib, yang lainnya dengar, ya tentu harus keras kan, supaya terdengar. Di luar itu jangan. Apa penyesalan pertama yang kita sesali ketika kita di alam kubur? Jelas, syirik. Syirik. Karena orang yang berbuat syirik tidak akan bisa menjawab pertanyaan mungkar nakir. Padahal pertanyaannya mudah sekali. Kita semua pasti bisa jawab kalau itu di dunia. Cuman siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu, kan mudah sekali. Tapi bagi yang berbuat syirik tidak akan bisa menjawab. Berarti syirik gitu. Bukankah ada ayat bahwa orang yang mati dia ingin dihidupkan kembali di dunia untuk bersedekah? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Tentu setelah syirik. Setelah syirik yang akan kita sesali adalah bakhil. Ya. Nah, dikatakan di situ, seandainya engkau hidupkan aku lagi ya Allah, aku akan bersedekah. Baru wa akum minas salihin.
dan aku akan berbuat amal soleh, solat, puasa, baca Al-Quran. Berarti yang paling dia sesali bakhilnya, dia jarang sedekah, sedikit sekali bersedekah, dia menyesali itu. Sebelum kita menyesal, sekarang saatnya kita memperbanyak sedekah. Bolehkah saya diam saja saat ada jamaah yang nepuk pundak saya supaya dia ikut berjamaah? Ya Bu, ya diam saja, mau ngapain? Ya, ditepuk mau ngapain? Kalau masalah sir dan jahar tidak ada hubungannya dengan sholat berjamaah, ya kan? Berjamaah nggak berjamaah, namanya sholat maghrib, isya, subuh pasti jahar. Jamaah nggak jamaah, namanya sholat duhur, asar pasti sir. Ya mungkin takbir intikal aja ya. Takbir intikalnya agak dikeraskan. Cuman kalau berdua kan makmum cuman satu kan tidak di belakang, artinya tanpa mengeraskan takbir intikal pasti makmum tahu. Apakah kita tahu kalau rizki yang kita dapat tidak halal? Ya tahu, bagi yang berilmu. Yang nggak berilmu ya nggak tahu. Dia kerja belasan tahun di bank ribawi, perusahaan asuransi, dia pikir penghasilannya halal, dia nggak tahu kalau itu riba, kalau di situ ada goror, ada maisir, dia nggak tahu. Dia nggak berilmu, dia jahil, dia nggak tahu. Bagi antum yang tahu, bagi antum yang berilmu, ya tentu tahu ini penghasilan haram. Berbuat apapun perbuatan haram, kalau menghasilkan uang, uangnya haram. Zina haram, uang hasil zina tentu haram. Khamar haram, uang hasil khamar tentu haram. Riba haram, uang hasil riba haram, dan begitu seterusnya. Innallaha idza harrama syai'an harrama thamanahu. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, otomatis Allah haramkan pula hasil dari sesuatu itu. Ada larangan ya. Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil hir. Rasulullah melarang harga kucing. Kita taati larangan Nabi ini, dan jangan berhilah Yahudi. Ada sebagian ikhwan kita yang punya kucing banyak, bahkan dia hobi kucing bagus, mahal. Setelah dikasih tahu jual beli kucing haram, dia tidak jual beli, ya. Tapi memberikan hadiah kucing itu kepada siapa yang mau diberikan. Lalu ada apa dia bilang, maharnya. Gitu. Ada maharnya nih. Ini saya nggak jual ini, udah bawa pulang ya. Cuman kalau mau ngasih mahar boleh. Ya tentu tidak boleh seperti itu. Jangan mengambil manfaat. Wallahu a'lam. Ya, itu saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.